Oke, jadi ini terrariumnya udah jadi. Dan sorry, sewaktu proses bikinnya nggak di videoin ya, karena nggak punya videographer. Jadi angle-nya susah, terus juga lightingnya kurang, dan sempat hopeless sih, frustrasi karena hasilnya yang seperti ini. Itu bener-bener udah rasanya males, udah nggak mau lanjut lagi, tapi ya pelan-pelan dicoba akhirnya jadi. Nah, untuk prosesnya jadi gue sharing aja di sini ya. Ini di bagian bawah. Jadi di bawahnya itu dipakein under gravel, dan ini ditambahin sama bioring atau ceramic bactery house gitu ya. Itu ditambahin beberapa di bawah. Lalu ini kapas hijaunya, dan ini mosmetnya. Nah, di sini dari kapasnya sengaja dibikin lubang ya di sini. Mosmetnya juga dicetak dengan besar yang sama. Jadi di sini nih air. Nah, ini kolam nih. Ceritanya nanti untuk si kodoknya nanti berendam ke sini kalau dia mau berendam. Atau kalau di sini kan dia hanya yang becek-becek aja ya. Kalau di sini untuk berendam. Sebelahnya juga sama seperti itu. Nah, ini juga kolam untuk berendam, dan disitunya becek-becek. Lalu ini ada, oh ini terlalu gelap, sorry, kita pindahin lightingnya. Nah, itu ada air terjunan, dan ini semua pakai pohon plastik ya, pakai tanaman-tanaman plastik. Oh ya, tanamannya seperti ini nih, sebentar. Nah, jadi tanamannya itu tanaman plastik ini yang panjang-panjang gitu ya, merembet. Dan ini dibeli di S Hardware. Jadi masing-masing ini nih nanti bisa kita cabut. Jadi satu-satu itu ditempelin ke backgroundnya. Jatuh. Nah, sekarang kita balik lagi ke terrariumnya. Nah, ini karena seperti gue bilang tadi ya, udah bingung, udah stres dimana bikinnya. Akhirnya bagian sebelah sini sama sebelahnya itu akhirnya beda konsep. Yang ini di atasnya ada seperti kayak batu-batu gitu tuh guys. Bukan batu kayak semi goa gitu ya. Di atasnya ada satu bagian itu tanaman. Nah, seperti itu, seperti gua. Nah, jadi ini yang tadi gue bilang satu-satu pohonnya itu ditempel pakai glue gun atau lem tembak. Ya, ini memang proses yang harus sabarnya di sini, nempelin satu-satu, cari posisi yang tepat supaya bisa ngisi ruang-ruang kosongnya. Nah, lalu itu airnya keluarnya dari mana? Itu dari sini bagian atas. Itu kan dibikin di belakang itu dikotakin, isolasi. Itu fungsinya buat taruh si pompa air. Jadi pompa airnya di sana, dipompa airnya ke atas ke sini, dan ini dibikin seperti kolam buat penampungan air. Nah, jadi itu dilubangin, dikasih selang. Selangnya besarnya sama nih sama selang yang ini. Dibikin 2 selang, 2 lubang buat kiri kanan, karena ini tujuannya untuk 2 kodok. Dan ini juga kodoknya nggak bakal bisa ke sebelahnya ya, karena sudah terisolasi, sudah terbagi 2 nih, dari sebelah sini lebih kelihatan. Nah, jadi masing-masing kodoknya tidak akan berantem ya atau saling makan, karena yang satu ini nanti kodoknya lebih kecil. Nah, untuk bagian belakangnya sebentar gue putar akuariumnya dulu. Nah, jadi kalau dilihat dari belakang tuh seperti ini nih guys. Itu di bawah air semua. Ini mesinnya. Ini dibikin satu chamber kosong buat naikin air ke atas. Nah, sebenarnya sih kalau si terrariumnya ini lebih luas ya, lebih besar, itu bisa dibikin chamber kosongnya ini lebih besar lagi, lebih maju ke depan gitu. Nah, nanti di sebelahnya kalian bisa taruh mist maker ya gitu ya, di sini di sebelahnya si pompa kalian bisa taruh mist maker. Nah, terus nanti di ujung-ujung sini sama di sebelah sininya itu bisa kalian lubangi
lalu dikasih saluran lagi gitu, dikasih selang gitu supaya nanti mistnya itu bisa keluar dari bawah, dari bagian bawah. Jadi nanti di bagian-bagian depan sini nih, di bagian bawahnya itu ada kabut-kabut. Cuman ini karena kecil, sebenarnya tadi udah disiapin sih mist makernya, tapi ternyata setelah diukur kayaknya nggak masuk, terlalu kecil terrariumnya. Akhirnya jadi cuman pakai ini doang, air doang. Nah ini di sini juga gue sebenarnya kurang tahu ya, kalau dengan dipakein air gini, apakah si backgroundnya ini kan kalian lihat ya, karena memang nggak rapet itu, jadi airnya ada rembes-rembes ke sana. Nah ini nggak tahu nih, ini apakah akan mempengaruhi ketahanan dari lemnya si backgroundnya ini. Ini kan pakai expanding foam itu ya, ini nggak tahu nih apakah nanti akan jadi cepet copot atau enggak, tapi moga-moga sih enggak ya. Nah ini juga nggak rapet tuh, ada bolong, tapi ya nggak apa-apa deh karena di belakang juga nggak kelihatan. Oh ya, ini juga yang ngeselin nih, sewaktu ditinggalin seharian itu yang bagian sebelah sini nih expanding foamnya ngangkat guys, copot dari si akuariumnya, jadi ngangap gitu. Nah ini akhirnya ditempel lagi pakai lem akuarium, lem sealant gitu. Ini juga bawah ditempel sealant. Ada beberapa bagian sih yang dia copot ya, jadi terpaksa. Untung bagian sini aman. Nah kalau bagian belakang nih juga banyak nih yang copot nih. Ini di sebelah sini nih tuh, sealantnya banyak nih, karena nggak tahu deh kenapa dia akhirnya nggak bisa nempel, copot lagi. Akhirnya kita dibantu dengan lem akuarium. Dan ini juga masih harus di cycle paling sekitar seminggu atau 2 minggu. Nanti setiap 2 hari akan diganti air. Tujuannya supaya racun-racun yang ada dari plastik atau dari expanding foamnya atau dari si foamnya ini sendiri, dari pipa paralon, itu semua sudah ternetralisir ya. Jadi airnya sudah bersih sehingga aman untuk kodok. Nah ini untuk kalau hanya ganti air itu nggak terlalu masalah, karena ini ya fleksibel, ini nggak dibikin mati, jadi selangnya bisa diangkat. Nah ini kan tinggal kita keluarin ke depan aja ke ember, itu airnya akan terbuang. Nanti sambil dibuang sambil kita isi air baru, jadi seperti ketukar gitu airnya. Nah cuman yang akan PR nanti maintenance ke belakang. Kalau misalkan di sini sudah banyak seperti lumut-lumut atau alga atau kotoran yang mengendap, ya itu akan lebih PR sih. Walaupun di sini seperti di video awal tadi, bagian bawahnya sudah dibikin modular. Jadi kalau mau cabut kotor sebelah sini, hanya angkat sebelah sini aja, itu juga bisa. Ini ada 1, 2, 3, 4 modul yang bisa dicabut. Yang tengah ini nggak bisa dicabut karena dilem mati ya untuk batasan di tengah. Oh iya, lupa, ini juga selain ditempel-tempelin pohon-pohon plastik, itu juga dikasih gocat nih guys, pakai cat akrilik. Jadi ini hijau-hijau ya, kira-kiranya seperti lumut lah gitu ya, dan coklat-coklat tanah. Itu juga ngasal banget. Ngecatnya pakai cat akrilik tapi nggak terlalu sampai basah, jadi tidak sampai air gitu ya, supaya jadi kayak metode dry brush gitu bikinnya. Sebelahnya pun juga sama. Nah ini kayak di atas nih tuh, ini semua pakai cat akrilik. Dan juga masih penasaran apakah cat akriliknya ini nanti lama-lama akan luntur atau sebenarnya berbahaya untuk kodok. Nah mungkin kalau kalian yang tahu atau ada pengalaman tentang ini, boleh bantu komen di bawah. Apakah cat akrilik ini berbahaya untuk kodok atau nantinya akan luntur, atau dia akan tetap seperti itu dan aman untuk kodok. Ini by the way catnya ditinggalin semalaman sambil ditaruh lampu seperti ini, diterangin supaya panas ya, tujuannya supaya cepat kering. Dan sampai sekarang sih tidak ada rontok ya, belum ada yang rontok catnya. Jadi ya moga-moga kedepannya juga aman terus. Nah ini overviewnya secara keseluruhan. Jadi kalau memang ditaruh di tempat gelap ini cukup menarik. Oke, sekian dulu guys sharing gue dari pembuatan terrarium ini. Dan sekali lagi mohon maaf karena proses
ngebikinnya, proses ngecat, motong pakai cutter, atau proses nempel-nempelin si pohon-pohon ini nggak bisa divideoin karena yaitu tidak ada orang yang videoinnya, dan ambil angle-nya susah, cukup repot, dan pencahayaannya juga di rumah ala kadarnya. Jadi ya hanya bisa sharing setelah jadi seperti ini. Tapi semoga dengan ini ya bisa menjadi inspirasi buat kalian yang ingin bikin terrarium. Ini salah satunya bisa dibikin belah dua seperti ini nih. Jadi satu terrarium bisa untuk 2 kodok. Oke, jadi thank you banget untuk kalian yang sudah nyisihin waktu nonton video ini dari awal sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, please klik like, share juga di akun sosial media kalian. Dan akhir kata, Super Kevin. Ciao.